Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Tim Basarnas Denpasar mengevakuasi 1 jenazah yang diduga korban banjir di Jalan Kertanegara Poh Gading, Denpasar. Hutan konservasi di Taman Wisata Alam Gunung Batur, Bukit Payang di Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, terbakar. PT Bibu Panji Sakti yang akan menggarap pembangunan Bandara Bali Utara akan menggandeng PT Land Industri dan PT Dirgantara Indonesia untuk mempercepat proses pembangunan. 9 November 2024 beliau hadir ini. Raja Blabato itu hadir bersama beliau. PT Bibu Panji Sakti yang akan menggarap pembangunan Bandara Bali Utara akan menggandeng PT Land Industri dan PT Dirgantara Indonesia untuk mempercepat proses pembangunan. Penandatanganan MOU berlangsung Senin lalu di Denpasar. Direktur Utama PT Bibu Panji Sakti, Erwanto Sat Adiatmoko mengatakan, Presiden ingin Bandara Bali Utara akan setara dengan Changi Airport Singapura dan Hong Kong International Airport. Oh, kita target langsung groundbreaking lah, seperti biasa. Kita akan minta Presiden untuk segera groundbreaking, jangan lama-lama ya, karena waktu makin cepat, kebutuhannya makin mepet gitu. Jadi kita berharap sekali sama ini menjadi percepatan untuk bandara ini mewujud. Termasuk dengan PT Dirgantara juga ya? Iya, PT Dirgantara Indonesia ini luar biasa. Jadi nanti kita akan saling melengkapi. Mereka sudah kerjasama dengan Letkol Wisnu untuk menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang terampil di bidang aviasi untuk mensupport bandara kita. Demikian. Kita melihat bagaimana masing-masing kita punya kompetensi. Jadi begitu saya melihat proyek Bandara Internasional Bali Utara, di sini akan menjadi suatu bandara yang besar, maka keberadaan bisnis MRO, maintenance repair and overhaul itu mandatori. Karena itu PT DI merasa terpanggil Pak untuk berkontribusi di dalam rencana pengembangan ini. Itulah yang melandasi MOU antara PT Dirgantara Indonesia dengan PT Land Industri. Dalam kerjasama nanti, PT Land Industri akan menyediakan teknologi navigasi, radar udara, sistem monitoring hingga pemanfaatan energi terbarukan. Awalnya dari sini kami merasa ini sangat cocok. Kami mungkin dari awal bisa membantu kajian-kajian pemilihan teknologi-teknologi yang diperlukan untuk pembangunan bandara. Jadi dari sejak awal bisa kita sinkronkan atau optimalkan. Namun tidak hanya tertutup pada tadi peralatan navigasi dan radar, kami juga siap untuk mendukung perancangan sistem monitoring lainnya, sensor-sensor sehingga dan elektronik serta kecerdasan dan teknologi digital yang diperlukan untuk operasional bandara internasional, sehingga insya Allah dapat kami mendukung agar nantinya menjadi bandara yang efisien, efektif, dan juga ramah lingkungan. Pembangunan Bandara Bali Utara akan menelan biaya hingga 50 triliun rupiah. Bandara ini akan menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian Bali, khususnya di wilayah Bali Utara yang selama ini tertinggal dari Bali Selatan. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Sampah masih menjadi masalah utama yang dihadapi Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional. Hingga saat ini belum ada metode yang pas untuk mengatasi masalah sampah di Bali. Sampah terus menggunung sementara kapasitas tempat pembuangan akhir sangat terbatas. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali, setiap hari produksi sampah di Bali mencapai 3.400 ton. Dari jumlah tersebut, 60% lebih adalah sampah organik dan sekitar 17% sampah plastik.
Sebelumnya, Gubernur Bali menerbitkan surat edaran nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali Bersih Sampah. Gerakan dengan menekankan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Namun tanpa edukasi dan perubahan karakter, gerakan ini sia-sia. Nah, kendala. Nah, kembali lagi ke will kita ya, ke masyarakat kita. Mau nggak yang sudah disosialisasikan, yang sudah diedukasi ini dilaksanakan? Implementasinya mau nggak? Nah, inilah yang perlu kita sampaikan bersama, yang kita sadari bersama, bahwa merubah perilaku masyarakat ini perlu effort besar. Jadi perlu upaya yang sangat besar untuk membangkitkan kesadaran masyarakat. Niwayan Triawati, pegiat Bank Sampah Yayasan Bali Wastu berpendapat, sosialisasi dan edukasi seharusnya diiringi langkah nyata seperti bank sampah yang sangat bermanfaat. Sosialisasi dan edukasi itu menurut regulasi dan menurut apa pengalaman kami itu harus dilakukan dengan aksi nyata. Sampahku tanggung jawabku itu harus dibarengi dengan aksi nyata. Bank sampah memberikan jawaban. Karena aksi nyata itu mereka tahu bahwa saya pilah sampah, kalau saya buang itu diangkut campur lagi. Tapi kalau saya bekerja sama dengan bank sampah, nilai yang jenis plastik saya dapat nilai sekian, kertas saya dapat nilai sekian, botol kaca saya dapat nilai sekian, dan mereka tahu di mana titik kumpul bank sampah itu. Nah, tugas kami, tugas kita semua adalah menyiapkan titik kumpul bank sampah yang dilakukan secara gotong royong berbasis masyarakat. Pemerintah daerah juga harus tegas dengan menerapkan sanksi yang sudah tertuang dalam peraturan. Praktik ini kabarnya berhasil diterapkan negara-negara maju. Negara maju itu kan terutama dalam pengolahan sampahnya yang terbaik. Kenapa sih itu? Pemerintahnya itu tegas, aturannya jelas, kemudian sanksinya juga pasti, SOP-nya pasti. Contoh misalnya kalau di Jepang itu, kalau telat buang sampah itu sampah harus dibalikin lagi ke rumahnya. Sampai dengan jam, detik itu jelas gitu. Waktu, warna itu jelas. Sikap dan yang lain adalah perilaku masyarakat itu harus diedukasi lebih awal. Oleh karena itu maka sosialisasi itu bukan sosialisasi soal metode pembuangan sampah saja, tetapi juga edukasi menyangkut perilaku masyarakat dalam kapasitasnya dalam rangka untuk sebetulnya pembentukan karakter atau karakter building itu jadi penting. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan tempat pembuangan akhir. Pemerintah harus menggunakan metode lain, seperti metode daur ulang yang dilakukan negara-negara maju. Selain sosialisasi yang gencar, pemerintah juga harus tegas dalam menerapkan peraturan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Di Jalan Melati, Tabanan, ada salah satu warung yang menjadi favorit mereka yang menyukai masakan dari ikan salmon. Namanya Warung Sepek. Warung ini sudah berdiri sejak lama, dan salah satu menu yang banyak disukai orang adalah sop salmon. Sejak pagi hari warung ini dibuka, sudah ada pembeli yang datang untuk menyantap sop salmon. Hal ini tidak heran, karena warung sudah memiliki pelanggan tetap, dan pemiliknya Made Suparwo tetap mempertahankan cita rasa sop salmonnya. Sop salmon di warung ini disajikan dengan bumbu khas Bali, sehingga rasanya gurih dan sedikit manis. Yang menarik sebagian besar pengunjung adalah wanita hamil. Terlepas benar atau tidak, mereka percaya daging ikan salmon sangat tinggi kandungan protein dan baik untuk ibu hamil. Hamil sendiri saya sebenarnya kurang paham juga, kurang tahu, tapi setahu saya sih kalau untuk ibu hamil itu mungkin untuk salmon karena mengandung omega 3 jadi bisa mencegah kecacatan pada bayi, dan juga setahu saya kalau untuk salmon sendiri itu bisa bermanfaat untuk kulit karena mengandung omega 3. Untuk organisasi saya, untuk hamil, kecerdasan, otak, bisa banyak sih manfaatnya. Dan itu paling ya 20-25% bisa.
Made Suparwa mengaku dalam sehari ia bisa menjual sop salmon hingga 25 porsi. Selain rasanya yang enak, harga sop salmon juga relatif tidak terlalu mahal, Rp40.000 per mangkok. Sop salmon ini lebih nikmat jika dimakan bersama salmon goreng serta sayuran dan sambal. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.